Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini admin akan melanjutkan membacakan novel dengan judul Sebuah Rahasia, memasuki episode kelima dengan judul Di Rumah Sakit. Namun sebelum saya membacakannya, ada baiknya untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nanti sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Jam menunjukkan pukul 21.48 menit. Ayu datang dengan motor metiknya. Dia terlihat begitu anggun, memakai kaos putih bermotif dengan balutan sweater merah muda dan celana jeans panjang berwarna hitam. Rambut sepunggungnya tergerai indah, terlihat begitu terawat. Kalau mau ke rumah sakit, pakai motorku aja mah. Sudah ada Edi sih di sana yang jagain Mas Nano, ucapnya pelan sambil merenteng kresek hitam. Oh ya, Mas Nano di kamar anggrek nomor 5. Nggak parah kok mah, cuma luka di bagian kakinya lumayan banyak. Handphonenya lowbat, belum sempat ngecas, makanya nggak aktif, ucapnya lagi. Syukurlah kalau nggak parah, sampai sok aku dengernya. Handphone lowbat kok iya nggak pinjem handphone siapa kayak gitu buat ngabarin aku. Sungutku agak kesal. Dia khawatir kamu sok mah, ribet juga kan ada 3 bocah. Makanya tadi dia telepon Edi biar ada yang jagain. Tadinya mau maksa pulang, cuma kata dokter suruh nginep aja dulu. Tambahnya lagi, loh Yu, ngomong-ngomong kamu kok bisa tahu Mas Nano kecelakaan dari mana? Bahkan tahu kamarnya, kamu kenal Edi juga? Pertanyaan panjangku membuatnya menoleh cepat, menghentikan aktivitasnya memencet handphone. Alisku tertaut, pikiran burukku tiba-tiba muncul begitu saja. Oh, maaf Ma, aku belum kasih tahu kamu ya kemarin. Kantorku sebelahan sama kantornya Mas Nano. Nah, kadang tuh aku makan siang bareng sama Edi. Tadi di telepon Edi sih ngabarin kalau suamimu kecelakaan. Jawabnya menjelaskan. Aku bernapas lega mendengar jawaban darinya. Entahlah, sejak Mas Nano mempermasalahkan berat badan, aku mulai was-was. Apalagi akhir-akhir ini dia jarang sekali menyentuhku. Lebih asik dengan handphonenya atau main game di kamar setelah seharian sibuk dengan urusan kantor. Mas Nano memang agak berubah. Sejak aku menolak minum obat diet pemberiannya kapan hari, itulah yang kadang membuat otakku penuh dengan kecurigaan. Takut bila hal-hal yang kutakutkan itu benar-benar terjadi. Ketika anakku sudah terlelap, stok ASI untuk Arkan juga masih banyak di freezer. Pamit pada Ayu yang asik menelpon seseorang entah siapa. Jam 10:05 aku keluar dari rumah minimalis kami, istana kecil yang dibeli Mas Nano 2 tahun lalu. Katanya sebagai kado spesial karena aku melahirkan anak perempuan untuknya. Jalanan masih cukup ramai, kulajukan motor metik Ayu dengan kecepatan sedang. Tak sampai 30 menit aku sampai di parkiran rumah sakit. Ku telepon Edi untuk memastikan kamarnya. Setelah sampai, kulihat Mas Nano tampak biasa saja. Yang membedakan hanya ada perban di dahi dan kaki kirinya. Dia tersenyum saat melihatku masuk kamar kemudian duduk di sebelahnya. Edi pun melakukan hal yang sama. Hei Ma, Ayu udah ke rumah lo kan? Tanya Edi kemudian saat aku mulai sibuk ngecek lengan Mas Nano yang lecet-lecet dan memar di pergelangan tangannya. Udah makanya aku kesini. Kalau enggak siapa yang jagain anak-anak? Jawabku cepat sambil tersenyum ke arahnya. Syukurlah, tadi dia sempat kesini sih sebentar. Terus gue suruh ke tempat lo aja. Penjelasan Edi semakin membuatku lega. Maafkan aku Yu, jika tadi sempat berpikir aneh-aneh padamu. Gimana keadaanmu Mas? Gak terlalu parah kan? Kok bisa jatuh gini, gimana ceritanya? Tanyaku sambil memijit pelan lengan kirinya. Agak ngantuk sih tadi, mungkin kecapean. Kebetulan dari arah berlawanan ada motor agak ngebut, oleng deh nabrak trotoar. Kata Mas Nano menjelaskan. Aku hanya mengangguk-angguk paham. Oh ya, Mas sudah makan. Ini ada tempe mendoan,
mau disuapin? Tawarku kemudian. Mas Nano hanya menggeleng pelan. Sudah kenyang katanya. Makan dulu deh Di, ini aku bawain cemilan. Bukan aku yang beli sih, tapi si Ayu. Tadi suruh bawa ke sini aja katanya. Kebanyakan kalau dia makan sendirian. Tawarku pada Edi yang masih sibuk dengan handphonenya. Udah makan gue mah. Thanks ya. Nanti kalau lapar aja deh. Jawabnya cepat, masih mencet-mencet handphone. Tak berselang lama dia izin keluar sebentar mau membeli minuman dingin sekalian beli pulsa katanya. Nanti gue balik lagi kok, cuma bentar doang, pamitnya. Mas Nano mengacungkan jempol kirinya sebelum Edi menghilang dari balik pintu. Dek, udah hampir jam 11. Kamu pulang aja ya, biar Edi yang jaga Mas di sini. Besok juga hari Sabtu, libur dia. Lagian Mas juga nggak apa-apa, cuma memar aja. Besok juga boleh pulang. Kasihan Ayu nanti kalau anak-anak pada bangun, rewel nggak ada kamu di rumah. Pinta Mas Nano pelan. Kupikir benar juga kata Mas Nano barusan. Kalau Arkan bangun pasti rewel dia. Meskipun sudah ada ASI tetap saja merepotkan Ayu. Apalagi dia belum pernah ngerasain merawat anak. Pastilah kebingungan kalau lihat Arkan rewel. Apalagi kalau kedua kakaknya ikut nangis sekalian. Bisa makin runyam urusan. Nggak nunggu Edi balik dulu Mas? Tanyaku lagi. Gak usah, paling bentar lagi nongol dia, jawab Mas Nano kemudian. Ya sudah kalau gitu Mas, Bima pulang dulu deh ya, daripada kemalaman takut nanti, jawabku sambil mencium punggung tangannya. Mas Nano tersenyum kecil mengiyakan. Oh ya, titip salam buat Ayu ya dek, ucapnya saat aku beranjak dari tempat duduk. Dek, salam, maksudnya Mas? Tanyaku keheranan. Mas Nano tampak meringis kecil, menyamarkan kegugupannya. Mas salah bicara atau apa? Salam gimana? Tanyaku penuh selidik. Salam? Iya, salam terima kasih maksudnya sudah mau jagain anak-anak kita. Dia memang sahabat terbaik, jawab Mas Nano lagi, masih dengan kegugupan yang sama. Keningku mengkerut. Apakah ada yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Demikian tadi kisah novel dengan judul Sebuah Rahasia di episode kelima. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.